Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswandi Saputra, stambuk 091 20 20 0113 dari Provinsi 3 kelompok 2A. Berhubung adanya pandemi COVID-19 ini, maka kita akan laksanakan praktikum fisika dasar ini secara virtual. Dalam praktikum lab fisika dasar ini terdapat 5 percobaan, dan salah satunya akan saya jelaskan, yaitu percobaan modulus puntir. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang modulus puntir, kita harus mengetahui bahwa ada tujuan yang harus kita capai dalam percobaan kali ini. Tujuan yang pertama adalah kita dapat mengamati sudut puntir pada batang akibat dari momen puntir. Tujuan yang kedua adalah kita dapat mengamati perbedaan sudut puntir pada batang dengan jarak yang berbeda. Selanjutnya adalah teori dasar dari percobaan modulus puntir. Sebelum itu kita harus ketahui bahwa modulus puntir ini terjadi akibat dari perputaran pada ujung batang yang diakibatkan oleh torsi atau momen puntir. Adapun hukum yang terjadi pada percobaan ini yaitu hukum Hooke, di mana hukum Hooke itu sendiri berbunyi bahwa ketika pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perpanjangan pegas itu akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya semakin besar gaya yang diberikan kepada pegas, maka pertambahan panjang akan lebih besar. Semakin besar gaya yang diberikan atau semakin besar torsi yang diberikan, maka sudut yang terjadi pada batang akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula sudut yang terjadi pada torsi. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan dalam modulus puntir. Kita harus ketahui bahwa alat-alat apa saja yang digunakan dalam percobaan modulus puntir ini. Alat yang pertama adalah jangka sorong, dan alat yang kedua adalah mikrometer sekrap, dan alat yang ketiga adalah rollmeter, dan alat yang keempat adalah beban pemberat, dan alat yang kelima adalah alat modulus puntir. Selanjutnya adalah prosedur percobaan modulus puntir. Dalam prosedur percobaan modulus puntir ini terdapat 2 cara pengambilan data. Yang pertama, ada jarak yang tetap tetapi beban yang berubah, dan ada jarak yang berubah dengan beban yang tetap. Pada percobaan ini, kita mengukur diameter roda atau puli menggunakan jangka sorong pada modulus puntir secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Kemudian kita juga mengukur diameter batang logam menggunakan mikrometer sekrap sebanyak 3 kali dengan ketebalan batang logam yang berbeda-beda. Pada percobaan kedua, kita mengukur skala pada busur derajat yang menempel pada modulus puntir hingga jarumnya tepat berada di tengah-tengah busur derajat atau membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kita mengukur jarak dari skala pertama ke skala kedua menggunakan jangka sorong sebanyak 3 kali dengan jarak yang berbeda-beda, tetapi menggunakan beban yang massanya sama. Kemudian beban tersebut dipasang pada roda, dan kita mengukur perubahan sudut yang terjadi setelah roda tersebut ditambahkan beban. Pada percobaan ketiga tidak berbeda jauh dengan percobaan kedua. Bedanya terletak pada yang ketiga. Jarak skala yang digunakan sama tetapi massa beban yang berbeda. Setelah semua percobaan dilakukan, kita mencatat semua hasil pengukuran yang didapat pada lembar pengamatan. Setelah kita selesai melakukan percobaan praktikum tentang modulus puntir ini, kita membersihkan alat-alat yang digunakan. Setelah itu, kita mengembalikan semua alat yang telah dipakai dan membersihkan tempat praktikum.
Kemudian kita merangkum dan menyimpulkan hasil percobaan tentang modulus puntir dan memeriksa hasil pengamatan yang telah kita dapat tentang modulus puntir. Kemudian kita merangkum dan menyimpulkan hasil percobaan tentang modulus puntir dan memeriksakan hasil pengamatan yang telah kita dapat tentang modulus puntir kepada asisten laboratorium yang bertugas untuk mengawasi kelompok kami. Selanjutnya adalah tabel hasil pengolahan data. Selanjutnya yaitu pembahasan hasil pengolahan data. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan atau pengaruh periode dan panjang kawat terhadap konstanta puntir yaitu semakin besar periode osilasi, maka konstanta puntirnya semakin kecil. Dalam hal ini, periode osilasi berbanding terbalik dengan konstanta puntir. Adapun pengaruh panjang tali dan periode terhadap modulus geser yaitu semakin panjang tali maka modulus gesernya akan semakin besar karena panjang kawat berbanding lurus dengan modulus geser. Dan pula pengaruh konstanta puntir terhadap modulus geser yaitu semakin besar konstanta puntir maka modulus geser juga semakin besar. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Adapun kesimpulan dari percobaan modulus puntir ini adalah modulus puntir ini terjadi akibat perputaran di salah satu ujung batang yang diakibatkan oleh torsi atau momen puntir. Adapun hukum yang berlaku pada percobaan ini yaitu hukum Hooke, di mana hukum Hooke sendiri itu berbunyi ketika pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perpanjangan pegas itu tidak akan sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan kepada pegas, maka pertambahan panjang akan lebih besar. Atau pada percobaan ini, semakin besar gaya yang diberikan atau semakin besar torsi yang diberikan, maka sudut yang terjadi pada batang akan lebih besar. Begitupun sebaliknya, semakin kecil gaya yang diberikan, maka semakin kecil pula yang terjadi akibat torsi. Adapun ayat yang berhubungan dengan percobaan modulus puntir ini yaitu Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Penjelasannya yaitu Allah Maha Kuasa dapat merubah nasib semua orang dan semua kaum. Akan tetapi hidup ini realistis. Benda tidak akan bergerak jika tidak dikenai gaya. Begitu pula hidup tidak akan bergerak bahkan maju jika tidak kita beri gaya. Benda akan tetap bergerak pada kecepatan awal jika dikenai gaya. Jika tidak dikenai gaya, benda akan tetap bergerak pada kecepatan awal jika tidak dikenai gaya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang percobaan modulus puntir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.